Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah la hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Sahabat sejati yang Allah muliakan, di pagi yang indah ini yang beriring dengan gerimis yang datang, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman dan Islam, dan dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Hujan yang datang pagi ini menginspirasi saya untuk sedikit berbagi mengenai sebuah pepatah yang berbunyi sedia payung sebelum hujan. Pepatah ini sudah sangat lama dan hampir semua kita tahu, bahkan dari sekolah dasar kita sudah mengenalnya. Namun hari ini, pagi ini ternyata ada sebuah hikmah yang luar biasa dari pepatah yang sederhana ini, bahwa meskipun kita sudah sedia payung, bukan berarti dengan payung itu kita bisa menunda atau menghalangi turunnya hujan. Tidak demikian. Betapapun payung yang sudah kita siapkan, betapapun payung yang kita punya besar, tapi hujan tetaplah hujan. Hujan adalah bagian dari takdir dan kehendak Allah yang tidak akan terhalang oleh keberadaan payung kita. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa disyariatkan kita bersedia payung adalah agar ketika pun hujan turun, kita tidak lantas basah kuyup karena kita tidak memiliki payung. Dalam realitas kehidupan pun seperti itu. Mungkin kita sudah berusaha menjaga kesehatan, tapi boleh jadi kita tetap terkena penyakit. Tapi setidaknya dengan berusaha dan upaya kita, ikhtiar kita dalam menjaga kesehatan itu, sakit yang kemudian mengenai kita insya Allah akan sedikit terbantu dengan kondisi fisik dan imun kita yang baik. Pun ketika kita sudah memakai sepatu, tidak lantas kemudian 100% menghindarkan kita dari terkena batu, tapi dengan sepatu itulah kemudian kaki kita terlindungi dari batu yang kita mungkin tertendang atau lain sebagainya. Pun mungkin kita sudah merasa berdoa, bermohon kepada Allah, tapi kemudian tetap saja kita masih mengalami hal yang tidak kita inginkan, dan itu tidak berarti membatalkan atau menggugurkan kewajiban kita untuk bermohon kepada Allah. Jangan pernah berpikir, jangan pernah ada prasangka buruk bahwa berdoa itu percuma karena toh pada akhirnya kita tetap mengalami hal yang tidak kita inginkan. Tidak demikian. Kalau kemudian kita sudah berdoa, kalau kemudian kita sudah berupaya, kalau kemudian kita sudah mempersiapkan diri, segala sesuatu yang disyariatkan, yang diperintahkan untuk kita ikhtiari, kemudian kita masih mengalami hal yang tidak kita inginkan, itu adalah bagian dari takdir yang tidak bisa kita hindari, yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi yakin bahwa dengan payung, dengan keberadaan payung, kita tidak jadi basah kuyup karena hujan yang besar. Yakin bahwa dengan berdoa, bahwa apa yang kita alami tidak akan menjadi mundorot bagi kita, tidak akan kemudian menjadikan kita kufur dan berburuk sangka kepada Allah. Ketika kita berdoa, memohon keselamatan, memohon kesehatan, kemudian kita sakit, niscaya sakit yang kita alami pun bukan dan tidak akan menjadi hal yang membuat kita kemudian mengkufuri nikmat sehat yang selama ini Allah berikan. Dengan berdoa, kita yakin bahwa apa yang kita alami, sakit yang kita alami adalah dari Allah, dan kemudian dengan doa itu pula lah Allah akan membukakan dan memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa kembali sehat seperti sedia kala,
Berbeda ketika kita kemudian tidak pernah berdoa, tidak pernah berupaya, tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk berlindung kepada Allah, maka ketika kemudian sakit menimpa kita, yang pertama yang sangat mungkin terjadi pada pikiran kita adalah pertama berburuk sangka kepada Allah, kemudian juga kedua kepanikan, ketiga kemudian kita mencari alasan dan kambing hitam atas sakitnya kita, dan itu sangat tidak baik bagi orang yang menginginkan kesembuhan. Prasangka buruk, kemudian juga mencari kambing hitam, kemudian juga cemas, panik, justru akan menambah sakit kita, menambah penyakit kita. Tapi dengan berdoa, stabilitas temperatur batin kita, stabilitas keimanan kita akan tetap stabil, akan tetap stay, akan tetap tinggi. Sehingga dengan itulah kemudian sistem imun kita yang sudah disiapkan oleh Allah untuk mengobati segala macam penyakit akan bekerja. Keyakinan ternyata sebuah generator yang akan memompa dan mengaktifasi sistem imun kita, sistem kekebalan kita, sistem pengobatan alami yang ada dalam diri kita itu aktif dengan keyakinan itu. Dan itu bukan teori, dan itu bukan hanya katanya. Saya mengalami sendiri dan banyak sekali orang yang sudah mengalaminya, bahwa ketika keyakinan kita kepada Allah itu bagus, kemudian kita juga mendapatkan semacam stimulus untuk terus membangkitkan keyakinan kita, memompak kesadaran kita bahwa sakit ini dari Allah dan akan disembuhkan oleh Allah, maka secara otomatis sistem kekebalan tubuh kita meningkat, sistem imun kita, tubuh kita meningkat, dan itulah sebaik-baiknya obat. Terlepas dari obat syariat yang diberikan dokter, terlepas dari ramuan apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, apa yang kita minum, tapi keyakinan kepada Allah, keyakinan bahwa Allah lah yang menyembuhkan itu jauh lebih penting, dan bahkan itu boleh jadi menjadi sebuah obat yang sebenar-benarnya obat. Karena sekali lagi Allah sudah mendesain diri kita, tubuh kita manusia ini dengan segala perangkat yang lengkap, bahwa dalam diri kita itu ada sistem imun, ada sistem pengobatan secara otomatis, ada berbagai macam antibodi yang Allah siapkan. Jadi tinggal kita bagaimana mengaktifasinya, dan salah satunya adalah keyakinan. Sekali lagi bahwa membangun keyakinan, membangun kesadaran, membangun keimanan bahwa sakit itu dari Allah dan akan Allah pula yang menyembuhkan, itu seperti kita mempersiapkan payung untuk kemudian kita terhindar dari hujan yang deras, meskipun kita tidak bisa menunda atau menahan turunnya hujan tersebut, tapi setidaknya kita tidak basah kuyup karena air hujan yang demikian deras. Semoga hari ini Allah menambahkan keyakinan kita, menambahkan kesadaran kita, menambahkan keimanan kita bahwa apapun datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah, dan itulah makna yang hakiki dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya ketika kita melihat keranda, tapi ketika kondisi kita tidak nyaman, atau bahkan ketika kondisi kita sehat pun, kesehatan itu dari Allah. Dan ketika Allah menghendaki kita sakit, maka terjadilah sakit. Dan ketika Allah menghendaki kita sehat, apapun kata orang, apapun bagaimana kondisi kita, insya Allah sakit, kita akan sehat kembali. Dan itu sekali lagi kuncinya adalah pada keimanan, keyakinan kita, dan baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.